Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Siswa-siswa SMP Islam Mafaza, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, melindungi kita dari berbagai macam penyakit, dan senantiasa memberikan kita semangat untuk selalu belajar dimanapun dan kapanpun kita berada. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran Kurdis, yang alhamdulillah kita telah sampai pada bab 7 tentang tauhid mendatangkan maghfirah atau mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan pembelajaran kali ini, Ustadz akan menjelaskan terlebih dahulu, kemudian sama-sama kita membaca tulisan yang terdapat di dalam buku cetak kita. Mari sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu hadis yang berkaitan dengan bab 7 tauhid mendatangkan maghfirah. Dari Anas bin Malik berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya apabila kamu datang kepadaku dengan dosa-dosa sepenuh isi bumi, sementara kamu tidak menyekutukanku dengan suatu apapun, niscaya aku sungguh akan datang menemuimu dengan membawa pengampunan sepenuh isi bumi. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Siswa SMP Islam Mafaza, hadis ini menunjukkan kepada kita keutamaan menjaga tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, keutamaan memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana orang yang selalu menjaga kemurnian tauhidnya, di mana ia tidak melakukan kesyirikan apapun, maka kelak di hari kiamat ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghisab, memperhitungkan amal ibadahnya, walaupun dia termasuk orang yang memiliki dosa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memaafkan dosa-dosanya karena tauhid yang ia selalu jaga. Walaupun dosa yang ia telah lakukan sebanyak pasir di lautan, walaupun dosa yang ia telah lakukan besarnya seperti bumi dan isinya, jika ia termasuk orang yang mentauhidkan Allah, menjaga kemurnian tauhid, menjauhkan kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya. Siswa-siswa SMP Islam Mafaza, tentu ampunan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ini bukanlah pemberian yang datang dengan begitu saja, yang datang secara cuma-cuma. Pastinya ampunan atau maghfirah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya ada syarat dan ada ketentuan yang harus dijalankan agar ampunan tersebut benar-benar bisa didapatkan oleh seorang hamba kelak di hari kiamat nanti. Agar seseorang tidak salah arti, agar seseorang tidak salah memahami, di mana akan sangat berbahaya sekali jika seseorang berpikir selama saya menjaga tauhid,
insya Allah apapun maksiat yang saya lakukan pasti Allah ampuni. Ini adalah pemikiran yang salah. Ini adalah pemahaman yang keliru. Karena orang yang menganggap enteng maksiat, orang yang meremehkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik kecil ataupun besar, maka dia bukanlah orang yang bertobat kepada Allah. Dan jika dia bukanlah orang yang bertobat kepada Allah, maka ampunan Allah Subhanahu wa taala darinya sangatlah jauh. Ampunan Allah Subhanahu wa taala akan sulit ia dapatkan jika ia adalah orang yang memiliki pemikiran tersebut, yaitu pemikiran yang menganggap enteng maksiat karena dia beranggapan selama saya menjaga tauhid, maksiat apapun pasti akan Allah ampuni, dan ini keliru. Ini sangat keliru karena memang benar maksiat apapun yang dilakukan oleh seseorang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia menjaga tauhid dan dia bukanlah orang yang menganggap remeh bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siswa-siswa SMP Islam Mafaza, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan yang sempurna. Hadis ini, hadis yang kita baca tadi adalah hadis yang dikenal dengan hadis qudsi. Apa bedanya dengan hadis nabawi yang biasa kita dengar? Dan apa bedanya hadis qudsi dengan Al-Quran? Penting untuk kita ketahui dengan baik. Perbedaan antara tiga hal tersebut ialah Al-Quran adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad SAW yang lafaz dan maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna dan susunan kalimatnya itu langsung dari Allah. Itu adalah Al-Quran. Sedangkan hadis qudsi itu maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi susunan kalimatnya, ungkapannya, lafaznya itu yang membuat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan wahyu ke hati Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam langsung ke hati Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam menyusun kalimat untuk menyampaikan makna tersebut kepada umatnya. Jadi hadis qudsi itu maknanya dari Allah, tapi lafaznya dari Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis nabawi, maka hadis nabawi itu adalah perkataan dan perbuatan serta ikrar atau ketetapan yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Itulah perbedaan antara Al-Quran, hadis qudsi, dan hadis nabawi. Dan poin yang paling penting dalam perbedaan dari ketiganya adalah hanya Al-Quran saja yang bisa dibaca di dalam salat. Sehingga jika ada orang yang salat kemudian dia membaca hadis qudsi atau membaca hadis nabawi, maka salatnya batal. Ini adalah poin lain yang membedakan antara hadis qudsi, ayat Al-Quran, dan hadis nabawi Sallallahu alaihi wasallam. Siswa SMP Islam Mafaza, kita semua menyadari bahwasanya manusia adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan keadaan yang lemah.
di mana yang dimaksud dengan keadaan lemah di sini adalah makhluk yang namanya manusia itu tidak pernah lepas, tidak pernah luput dari yang namanya salah dan dosa. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis. Beliau bersabda, setiap anak manusia, setiap anak cucu Adam pasti berbuat kesalahan. Namun sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.